Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pun Anda berada, senang sekali di sini saya Aldila Vidya kembali menjumpai Anda tentunya masih di Berendo, dan di edisi hari ini Senin 23 September 2024 kita akan membahas nih seputar dengan travel umroh. Nah, ini berbicara tentang travel umroh ya pemirsa. Kita lihat bahwa saat ini sudah menjadi fenomena, bahkan tren ya kita melihat di tengah masyarakat nih, yang saat ini sudah banyak yang melaksanakan ibadah umroh. Namun ada kalanya fenomena ini juga diiringi dengan beberapa hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, termasuk nih adanya travel umroh yang bodong. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahas seputar dengan antisipasi travel umroh bodong bersama dengan dua narasumber yang luar biasa tentunya, juga berkompeten di bidangnya, sudah hadir di studio bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Ramadan selaku Kasih Penyelenggara Umroh dan Haji Kemenak Kota Bengkulu. Sore Bapak, Assalamualaikum. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke pemirsa, kita juga sudah hadir di hadapan kita bersama Bapak Rendra Edward Francisco SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum Unihas. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Dila. Alhamdulillah baik. Baik Pak Ramadan dan juga Pak Rendra, nih kita berbicara mengenai travel umroh bodong ya, antisipasi ya Bapak ya. Kalau di Bengkulu mungkin kita melihat dari Provinsi Bengkulu dulu Pak, mungkin ke Pak Ramadan nih Pak, melihat fenomena saat ini, kalau realitasnya di Bengkulu itu seperti apa sih Pak kalau untuk umroh saat ini? Apakah sudah semakin banyak antusias masyarakat Pak? Untuk Provinsi Bengkulu khususnya kota ya, karena saya kota Bengkulu, memang jamaah umroh setiap bulan itu meningkat. Saya lihat dari keberangkatan setiap travel itu selalu meningkat. Salah satu faktor mungkin ini adalah tingginya waiting list haji yang untuk kota Bengkulu khususnya sudah di angka 32-34 tahun. Sehingga meningkatkan menjadi pangsa pasarnya orang travel umroh. Jadi iya, penunggu haji umroh dulu gitu ya Pak ya. Sementara nunggu waiting list haji. Iya, memang tren umroh itu semakin hari semakin naik. Iya, jadi kalau dilihat tren umroh ini juga dibarengi dengan tadi waiting list haji yang ternyata saat ini sudah semakin panjang ya Pak ya. Kalau daftar sekarang kira-kira berapa tahun lagi sih Pak? Kalau aplikasi 34 untuk di Kota Bengkulu. Ya. Oke, pantas ya banyak yang ke umroh ya Bapak ya. Ya baik, Pak Rendra, mungkin Pak melihat fenomena saat ini seperti apa Pak? Kalau untuk di Bengkulu, untuk masyarakat yang seperti Pak Ramadan katakan saat ini sudah semakin banyak yang antusiasnya lah untuk umroh Pak. Ya, sehubungan dengan antusias ini kan tentu ada kalanya ada juga oknum-oknum yang bergerak di bidang biro jasa travel umroh ini kan. Nah inilah yang menjadi tugas-tugas besar bagi penyelenggara misalnya ataupun pengawas, karena kan ya seperti apa disampaikan Bapak tadi, ini waiting list tadi banyak sehingga banyak orang menggunakan ini sebagai cara-cara untuk mencari uang dengan iming-iming sebagaimana judul kita kan investasi bodong cuma umroh seperti itu. Tapi kalau dari travel umroh bodong sendiri nih, mungkin Pak Ramadan, di Bengkulu nih apakah sudah termasuk kategori urgent atau gimana nih Pak kondisinya Pak? Kalau untuk Bengkulu sendiri belum. Belum ya? Ya, belum terlalu kita mendengar ada jemaah yang tidak diberangkatkan. Sampai saat ini belum ada laporan Kemenak Kota ataupun di provinsi ada jemaah yang belum tidak diberangkatkan gitu. Dan untuk travel bodong sendiri, kalau dari kita, kalau Kemenak ini kan ada pengawasan ya, pengawasan sifatnya. Jadi kalau kita bilang bodong tidak, karena pada prinsipnya yang beroperasi di Bengkulu ini travelnya sudah ada izin pusat sebenarnya. Tapi ada beberapa travel atau yang kita sering ribut kalau untuk Kemenak nih PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Masyarakat bilangnya travel. Ya, jadi PPIU yang beroperasi di Kota Bengkulu ini memang ada yang belum ada izin dari Kemenak Kota, artinya mereka belum ada laporan, tapi sudah mencari jamaah.
Ya, tapi kita udah pernah datangin. Tapi alasan mereka untuk kota ini masih sebatas marketing saja. Jadi mereka ke pusat gitu. Oh, tapi ada berarti ya Pak, maksudnya ketika masyarakat di sini melihat banyaknya marketing ya saat ini yang mencari jamaah itu untuk umroh, tapi ternyata untuk izinnya di Bengkulu itu belum ada, dia ke pusat. Nah itu mungkin salah satu ciri-cirinya mungkin ya Pak, mungkin yang bukan ciri-ciri ya, mungkin yang lebih harus diwaspadai, berantisipasi lah kepada masyarakat. Sebelum itu mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak, sebenarnya kalau untuk travel yang baik seperti apa gitu. Jadi dalam aplikasi Kemenak itu ada 2 aplikasi yang bisa masyarakat download, ada Haji Pintar, ada Umroh Cerdas. Jadi kita kembali ke umroh tadi. Jadi masyarakat bisa melihat di Umroh Cerdas jika ada PPIU yang menawari paket-paket travel. Jadi itu melihat bahwa dia punya izin di kabupaten atau di kota ataupun pusat, itu dia buka di Umroh Cerdas. Nanti kelihatan misalnya PPIU atau PTX. Nanti akan kelihatan semua dari mulai cabangnya se-Indonesia ada. Ya. Jadi begitu dia buka misal Kota Bengkulu, itu sampai ke kepala cabangnya ada di situ. Nah, di situ melihatnya bahwa PPU itu punya izin atau tidak. Karena mereka untuk upload ke Umroh Cerdas itu harus ada dulu rekomendasi dari Kemenak Kota. Untuk cabang. Ya baik. Kalau Pak ini saya Pak Rendra sendiri melihat Pak sejauh ini, tadi kan kalau di Bengkulu belum terlalu urgent ya Bapak ya. Mungkin apakah ada Pak sejauh ini mungkin pengalaman teman-teman yang cerita gitu ya, oh ada travel nih yang ini belum banyak izinnya tapi sudah mencari jamaah tadi seperti yang Pak Ramadan katakan, apa pernah Pak bertemu kasus yang seperti itu Pak? Ya kalau apa yang disampaikan Pak Kemenak, Pak dari Kemenak ini kan bagus pengawasan ya. Tadi ada PPIK ya Pak ya. PPIU kan. Ya kalau PPIU memang banyak Mbak ya. Tapi persoalannya kan belum jadi masalah untuk Oke. Nah kalau kita melihat ya Bapak ya, ini antisipasi dan juga mungkin bagaimana masyarakat ini lebih cerdas ya Bapak ya ketika memilih travel umroh dalam hal ini. Nah seringkali masyarakat ini kan merasa, wah ini kayaknya terjebak travelnya bodong nih, mungkin ada kejadian seperti itu. Itu kan berkaitan juga dengan literasi ya, literasi dari masyarakat ketika memilih, ini yang travelnya ini yang baik ini segala macam untuk di Bengkulu mungkin. Dari kacamata akademisi deh, Pak Rendra melihat bagaimana sih Pak mungkin tingkat literasi masyarakat Bengkulu Pak? Gimana? Literasi masyarakat Bengkulu itu seperti apa saat ini? Ya memang apa ya, pertama kan ya di Provinsi Bengkulu ini kan orang mengidam-idamkan pengen umroh atau Betul. jadi terkadang mereka nggak realistis lagi, itu soal yang pertama. Jadi kalaupun bagaimana cara mengantisipasinya, tadi sudah disampaikan ada aplikasi Skito. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kalau dia cuma sebatas penyelenggara apa PPIH tadi kan? PPIU tadi. Nah ini kan jadi soal, PPIU ini jadi soal. Kita harus cek juga biro, kalau dia bergerak biro jasa misalnya, itu dilihat di apakah dia terdaftar di OJK, apakah dia terdaftar di OJK, dan itu penting Mbak. Jadi lebih ke sifat preventifnya ke administrasi. Oke baik, administrasi dulu ya Bapak ya. Mungkin kalau masyarakat ini ingin memilih gitu ya Bapak ya, administrasi mungkin Pak Ramadan mungkin bisa menjelaskan Pak secara administrasi ini yang baiknya seperti apa sih? Apa dulu yang perlu kita lihat nih Pak? Tadi selain mungkin melihat track recordnya ya Bapak ya dari aplikasi Umroh Cerdas tadi Pak. Jadi saya bicara cabang dulu ya. Jadi PPU yang akan buka cabang di salah satu kabupaten atau kota. Jadi PPU itu udah jelas PT. Karena syarat mendirikan PPU harus ada PT. Baru harus bisa PPU. Jadi pada saat dia ingin buka cabang misalnya di salah satu kota atau kota Bengkulu, jadi yang pertama sekali tentunya pusat harus daftarkan dulu lewat OSS tadi, izin usaha berbasis risiko. Kemudian ada notaris cabang, ada izin domisili minimal kelurahan, artinya orang lurah itu tahu keberadaan mereka. Kayak kita minta izin domisili, KTP kepala cabangnya, kemudian SK penunjukan kepala cabang dari pusat. Nah, semua dokumen itu diajukan ke Kemenak Kabupaten Kota untuk diproses, untuk dicek. Kemudian kita akan survei ke lapangan untuk melihat keaslian dokumen. Karena yang mereka kirimkan dalam bentuk kopian dulu. Baru kita survei lapangan, melihat kantornya ada nggak nih. Jangan-jangan nggak ada kantor kalau kita nggak ke lapangan kan. Walaupun sebenarnya kita hanya mengeluarkan berita acara saja sekarang ini. Kan berita acara penerimaan berkas beda kalau dari sebelumnya. Jadi berita acara walaupun kita sifatnya penerimaan berita acara berkas, tapi kita tetap ke lapangan. Baik. Tadi kita barusan ke lapangan cek salah satu cabang PPIU Sanai.
Oke, ini oke Bapak dicek dulu ya Pak ya untuk Dulu, kebenarannya. kemudian baru kita ke lapangan, ke kantornya, lihat keberadaan kantornya, oh ya benar ada, dan lengkap dokumennya, baru kita keluarkan berita acara. Oke. Nah, dasar mereka untuk daftarkan ke Umroh Cerdas itu berita acara kita Berita itu. acara tadi menjadi landasannya ya Bapak ya. Sehingga nanti dia terdaftar di Umroh Cerdas. Begitu masyarakat buka, oh ada, berarti mereka ada izin. Oke, baik. Ini semakin banyak ya Pak, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum memilih travel umroh. Tapi kita jeda dulu kembali Bapak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.